Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 25 surah Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Yang artinya, dan peliharalah diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini diterangkan kepada kita semuanya supaya kita berhati-hati akan munculnya azab, munculnya siksa, munculnya berbagai macam yaitu bala fitnah tak disebabkan oleh perbuatan kita, tapi perbuatannya orang lain. Ternyata ada perbuatan-perbuatan, tentunya perbuatan yang buruk dan yang baik, perbuatan maksiat, yang tidak kita kerjakan namun bisa menjadikan azab bagi orang-orang yang tidak berbuat. Kenapa? Karena kita yang tidak berbuat itu cenderung mendiamkan atau membiarkan, bahkan seakan-akan kita mengizinkan atau sikapnya permisif. Alah, yang penting aku orang ya wis. Arepana tuminta karepmu. Ini perintah agar kita supaya bernahi mungkar atau kita supaya menghentikan setiap kemungkaran yang ada. Sebab jika kemungkaran itu kemudian menyebar luas, meskipun kita tidak berbuat, maka azab itu bisa menimpa orang-orang yang tidak melakukannya. Atau kita nggak berbuat, ya kan? Namun kita bisa mendapatkan akibat dari perbuatan orang lain yang berbuat maksiat. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari yaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwa ia mengatakan seraya mengisyaratkan pada kedua telinganya dengan kedua jari telunjuknya bahwa ia benar-benarlah mendengar dari Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW pernah bersabda, bahwa dikatakan oleh beliau yang artinya bahwa perumpamaan orang-orang yang menegakkan batasan-batasan Allah dan orang-orang yang melanggarnya serta orang berdiplomasi terhadapnya sama dengan satu kaum yang menaiki sebuah perahu atau kapal. Sebagian dari mereka ada yang menempati bagian bawah di kapal itu, yaitu sebagian yang paling tidak di bawah dek, gitu kan. Katakan di bawah yang tidak enak. Sedangkan bagian yang lain bagian atas, itu geladak orang-orang yang dikatakan geladak yang enak, gitu kan. Jadi biasanya kalau di bawah itu adalah ekonomi, di atas ini VIP. Nah, kemudian orang-orang pada bagian bawah, gitu kan, bila mereka haus dan ingin ngambil air, mereka tentu harus melewati geladak yang atas. Jadi mereka tidak mau mengganggu orang-orang di atas. Hanya mereka yang tinggal bawah itu. Nah, seandainya kita ini melubangi perahu ini, tentu kita akan lebih mudah untuk mendapatkan air. Nah, jika yang di atas tidak mengingatkan dan tidak menegur orang-orang di bawah supaya tidak melubangi perahu, maka tenggelamlah mereka semuanya. Tapi kalau mereka mengingatkan, maka selamatlah semuanya. Inilah perumpamaan dari satu pentingnya kita ini dalam berhidup bermasyarakat, senantiasa kita ini beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kalau sama-sama orang mengajak pada yang ma'ruf dan orang-orang mengerjakan hal-hal yang ma'ruf, mereka sama-sama aman wa amilus sholihah,
maka akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Namun bila mana yang terjadi adalah banyak kemaksiatan dan orang-orang yang menegakkan kebenaran tidak menasihatinya, membiarkannya hanya untuk diri mereka sendiri, mereka hanya berbuat baik, penting untuk diri mereka sendiri, begitu katanya, dan tidak mengingatkan pada yang lain, terjadi apa? Maka Allah akan timpakan keburukan yang tidak hanya menimpa orang-orang berbuat buruk, namun orang-orang yang tidak melakukannya atau bahkan orang-orang menegakkan kema'rufan itu bisa menjadikan bisa menjadi korban atau menjadi menderita disebabkan karena perbuatan orang-orang fasik. Setiap orang yang membiarkan keburukan ini bisa merasakan bagaimana akibat siksa atas perbuatan tidak dikerjakan karena hanya dia membiarkan atau memberikan sifat permisif atau mengizinkan sehingga maksiat itu berkembang di tempat-tempat di mana kita tinggal, atau bahkan bisa menimpa rumah kita, bisa menimpa keluarga kita. Makanya mari kita sama-sama dalam hidup ini menegakkan daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar au la yusikanallahu ayyab'asa 'alaikum iqaban min indihi summa la tad'unnahu fala yastajibu lakum." Demi Allah yang jago berada di dalam genggamannya, kalian benar-benar harus memerintah kepada yang baik dan melarang daripada yang mungkar. Atau Allah benar-benar dalam waktu yang dekat akan mengirimkan kepada kalian satu sisaan dari sisinya. Kemudian kalian benar-benar berdoa kepadanya, tetapi Allah tidak memperkenankan doa itu. Kenapa? Banyaknya maksiat, banyaknya perbuatan dosa, banyak perbuatan-perbuatan buruk, atau banyaknya orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak ada usaha untuk menghentikan atau untuk menasihati mereka, sehingga Allah timbulkan akibat kepada orang-orang tidak berbuat. Makanya kita monggo benar-benar bersungguh-sungguh takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan terlena dengan kesenangan kita, jangan terlena dengan kegembiraan kita sampai kita lupa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Meskipun nahi mungkar kadang-kadang pahit akibat pada kita sendiri. Demikian pula juga amar ma'ruf, kadang-kadang kita malah dicemooh dari kepada orang yang baik atau orang yang suci atau semuji. Tapi tidaklah mengapa, semua itu adalah demi keselamatan kita bersama. Keselamatan dunia dan pahala akhirat menjadi keselamatan akhirat kita nanti. Semoga kita senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan semoga Allah memberikan kemudahan dan ridho kepada kita semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.